Bacakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia kisah tentang dua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, dua bersaudara yang beda kelahiran. Habil lahir bersama Labuda, seorang wanita. Qabil lahir bersama Ikrimah. Dari sisi paras tampilan lahiriahnya, Labuda memang kalah cantik dengan Ikrimah. Ketika Allah mensyariatkan bahwa pernikahan itu harus bersilang, karena belum ada manusia yang lain, bersilang dengan saudara yang beda kelahiran, untuk menguji keimanan putra-putra Adam ini, Allah mensyariatkan untuk melaksanakan korban. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya melakukan pendekatan dengan sebuah korban, artinya pendekatan kepada Allah. Diriwayatkan Habil adalah seorang peternak dan Qabil adalah seorang petani. Ketika perintah untuk menjalankan kurban, untuk melepaskan harta yang digeluti kesehariannya, Habil dengan ternak-ternaknya, ketika diperintah untuk berkurban, dia memilih satu di antara kambingnya yang paling gemuk dan paling sehat untuk korban. Namun Qabil yang petani, dia mengambil buah-buah dan biji-bijian yang kurang bagus untuk korbannya. Maka ketika keduanya mempersembahkan kurban kehadirat Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Diterima satu kurban dari keduanya, yaitu Habil, dan tidak diterima yang lainnya, yaitu Qabil. Ketika itu korban Habil, penerimaan Allah berupa pengambilan dari malaikat, dan korban Habil diangkat ke langit. Dan domba inilah yang kemudian hari menjadi domba sebagai pengganti Nabiullah Ismail yang begitu relanya melaksanakan perintah Allah lewat mimpi Nabi Ibrahim. Ketika korban keduanya ada yang diterima, ada yang tidak, maka si Qabil yang memang hatinya tidak bersih langsung berucap, pasti akan aku bunuh engkau, wahai Habil. Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai saudaraku, sebenarnya yang berhak menerima adalah Allah, bukan karena siapa-siapa. Dan Allah menerima adalah berdasar dari ketakwaan seseorang yang menjalankan perintahnya. Ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa lafaz dalam niat yang biasa disebut lillahi ta'ala, betul-betul penyerahan total dari apa yang kita lakukan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Dan itu hanya bisa terjadi ketika cinta terhadap Sang Pencipta memang tumbuh di dalam hati. Sedangkan Qabil yang tidak diterima korbannya, bisa kita gambarkan adalah orang yang memang masih mencintai harta. Oleh karena itu dalam setiap ibadah, mari peristiwa ini kita jadikan teladan. Apapun yang kita lakukan, maka tujuannya adalah ridha Allah, kecintaan dari Allah pada kita. Apapun yang kita lakukan dan apapun karunia Allah yang disampaikan pada kita. Karena kadang-kadang dalam pergaulan kita menemukan orang yang ibadahnya menjadi kendor, bahkan berhenti karena merasa rezekinya tidak diberikan oleh Allah secara layak sesuai dengan tata ibadahnya. Padahal jembar dan sempitnya rezeki
itu adalah karunia yang jumlah sebagai sarana menyempurnakan ibadah yang sempit, membebaskan dari hisab yang berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian peristiwa korban yang kedua ini terjadi sebagai wujud bagaimana hamba Allah yang taat menjalani perintah Allah betapapun beratnya. Nabiullah Ibrahim lama menunggu putra, tidak mendapatkan keturunan, dan ketika usia sudah menjelang senja, barulah Allah mengkaruniakan putra. Betapa kasih sayang dan kecintaan terhadap putra yang lama ditunggu. Namun ketika sang anak mulai tumbuh dewasa, dan kita bisa membayangkan seorang putra yang akhirnya jadi nabi, tentulah dari sisi parasnya, ketampanannya tidak mengecewakan, dan sikap perilaku kesopanannya tentu di atas manusia umumnya. Allah menceritakan kepada kita bahwa ketika sang Ibrahim dan sang Ismail sudah menjelang dewasa,